Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أما بعد. Baik, sekarang kita melanjutkan masih membahas tentang saksi. Ini bagian yang ketiga. Di pembahasan tentang saksi yang ketiga ini kita fokus membahas kapan saksi laki-laki diharuskan, kapan saksi perempuan diperbolehkan, dan yang semisal dengan itu. Abu Syuja mengawalinya dengan membagi seputar hak. Ya, beliau mengatakan wal huququ darbani. Hak-hak itu ada dua macam. Ya, haqqullah ta'ala wa haqqul adami. Hak Allah Ta'ala dan hak manusia. Ya, adami boleh kita terjemahkan manusia, karena adami itu adalah kata sifat yang berasal dari kata Adam. Adam maksudnya manusia pertama, nenek moyang kita. Kemudian dikasih ya nisbah di situ. Di akhir kata dikasih ya nisbah sehingga menjadi bermakna yang dinisbahkan pada Adam atau yang bersifat Adam. Ya, sama seperti kata Islam misalnya dikasih ya nisbah menjadi Islami. Itu maknanya menjadi yang bersifat Islam atau yang dinisbahkan pada Islam. Nah, Adami yang dinisbahkan pada Adam itu maksudnya adalah manusia, kita, keturunan beliau. Jadi hak itu intinya dua memang. Ini nanti bisa bahas ke banyak hal ini ya, pembagian ini sangat penting. Jadi hak itu intinya adalah dua, hak Allah dan hak hamba. Ketika kita membahas utang mayit misalnya, yang harus dilunasi sebelum dibagi-bagi harta warisan, maka utang itu harus dibahas di dalam konteks dua pembagian ini. Ada hak Allah dan juga hak hamba. Utang pada Allah itu misalnya adalah membayar zakat misalnya. Nah, itu harus diperhatikan sebelum harta dibagi-bagi. Kalau sudah mencapai nisab, kalau sudah berumur 1 tahun dan memenuhi syarat-syarat wajib dikeluarkannya zakat, maka wajib membayar zakat, dan itu menjadi hutang kepada Allah. Contoh lain hutang kepada Allah adalah sudah mampu haji tapi tidak berhaji. Karena memang kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i, wajibnya haji itu adalah alat tarakhi. Karena ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Ada wajib haji itu alal faur ataukah alat tarakhi. Kalau alal faur berarti begitu mampu langsung wajib haji saat itu juga, tidak boleh ditunda lagi. Tapi kalau alat tarakhi, begitu sudah wajib haji, sudah memenuhi kewajiban haji, sudah mampu, sudah ada istita'ah ya, lalu kemudian menunda karena ada satu urusan yang dia berpikir kalau ditunda tetap akan bisa melakukan di waktu yang dekat misalnya. Nah, itu tidak masalah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Itu dinamakan memahami kewajiban tapi alat tarakhi. Tetap dilaksanakan wajib tapi bukan untuk melalaikan. Ya, karena dia ghalabatul dzannya masih hidup ketika menunda 1 tahun misalnya. Ya, itu tidak berdosa kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, misalnya orang sudah menunda hajinya lalu kemudian nggak jadi haji atau menunda umrohnya nggak jadi umroh, kemudian keburu ajal menjemput, maka status haji dan umrohnya itu menjadi utang bagi dia. Artinya harta itu harus diambilkan sebagian untuk pembiayaan haji, kemudian diwakilkan kepada kerabatnya atau orang lain. Nah, sehingga dengan begitu dia dikatakan telah membayar utang kepada Allah. Nah, itu contoh ya, contoh pembahasan utang kepada Allah. Contoh lain utang kepada Allah misalnya nazar. Jadi orang misalnya bernazar, saya bernazar kalau sembuh dari penyakit saya akan sedekah 10 juta. Lalu dia meninggal sebelum sempat melaksanakan nazar itu. Maka itu statusnya adalah utang kepada Allah. Nah, kalau utang kepada hamba sudah insya Allah bisa mudah dipahami. Itu contoh praktek konsep
penggunaan konsep hak Allah dan hak hamba. Konsep ini juga penting untuk mendefinisikan kesalehan. Kalau kita bertanya, siapa sih sebenarnya orang soleh itu? Kalau kita misalnya pengen tahu orang itu soleh apa tidak, standarnya apa? Rasulullah memerintahkan kalau cari istri yang soleh. Kalau cari suami yang soleh. Kalau mendidik anak, targetnya adalah supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebenarnya standar soleh-soleh itu apa? Apakah saya termasuk soleh ataukah tidak soleh? Nah, itu ternyata berguna sekali konsep ini. Ya, penjelasan Imam An-Nawawi di kitab Daqaiqul Minhaj. Beliau menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah dan sederhana, gampang diingat, sangat berkesan. Jadi beliau menjelaskan definisi kesalehan itu adalah orang yang sanggup menunaikan hak Allah dan hak hamba. Sudah, sederhana itu saja. Jadi semakin hebat dia menunaikan hak Allah dan hak hamba, maka semakin soleh dia. Jadi kalau dia itu termasuk orang yang melalaikan hak Allah dan hak hamba, berarti tidak soleh dia. Dan itu tiap manusia bisa bertingkat-tingkat. Ada yang solehnya luar biasa, ada yang di bawahnya sampai kadang-kadang soleh, kadang-kadang tidak soleh. Nah, itu bertingkat-tingkat. Jadi standarnya mudah. Siapapun yang menunaikan hak Allah dan hak hamba sebaik-baiknya, maka itu dinamakan orang soleh. Nah, hak Allah itu apa? Nah, yang banyak, semua yang diperintahkan Allah, yang sifatnya diwajibkan itu semua hak Allah. Sholat itu hak Allah. Puasa di bulan Ramadan hak Allah. Berhaji itu hak Allah. Jujur itu hak Allah. Amanah itu juga hak Allah. Menjaga kehormatan itu juga hak Allah. Jadi yang demikian itu terhitung hak Allah. Jadi orang kalau pengen menunaikan hak Allah, ya memang harus ngerti ilmunya. Hak Allah apa saja sih, sehingga saya bisa menunaikan haknya sebaik-baiknya. Hak Allah yang terpenting adalah Allah itu wajib dicintai melebihi siapapun, bahkan melebihi pada nyawa kita sendiri. Itu perintahnya begitu. Makanya orang beriman itu kalau disuruh apapun yang sampai mengorbankan nyawanya, siap. Gitu ya. Itu hak Allah yang, dan tidak semua hamba sanggup mencapai level ini. Kemudian hak manusia itu juga banyak macam-macam, tergantung kondisi manusianya. Kalau orang itu masih punya orang tua, maka di antara hak manusia adalah berbakti kepada orang tua. Kalau orang itu hidup di lingkungan yang dia punya tetangga, maka dia punya hak tetangga yang harus ditunaikan. Kalau seorang itu punya istri, maka dia berarti di antaranya adalah wajib menunaikan hak-hak istri. Kalau seseorang punya anak, maka anak juga punya hak yang harus ditunaikan dengan baik. Kalau seorang punya suami, maka suami punya hak yang juga harus ditunaikan dengan baik. Ya, orang-orang yang kelaparan yang datang kepada kita itu juga punya hak yang itu akan ditanya oleh Allah kepada kita. Seorang tamu, kita bebas untuk menolak tamu yang masuk ke dalam rumah kita. Tetapi begitu sudah diterima, maka wajib untuk memuliakan tamu itu. Dan itu adalah contoh dari hak hamba. Jadi itu ya, itu juga harus dengan ilmu biar mengetahui hak-hak hamba. Ya, itu contoh bagaimana pentingnya klasifikasi hak ini, karena bisa kena ke banyak persoalan-persoalan agama dalam berbagai pembahasan. Nah, termasuk di sini diantaranya berguna dalam pembahasan saksi. Nah, ternyata dibedakan juga di sini antara hak Allah dengan hak hamba. Kata Abu Suja begini, fa amma huququl adamiyyin fa thalathatu adrub. Adapun hak-hak manusia, hak-hak anak Adam, maka ada 3 macam. Ini maksudnya dibagi menjadi 3 supaya tahu bahwa macam-macam dari hak itu nanti konsekuensi saksinya berbeda-beda. Apa saja itu? Yang pertama adalah darbun la yuqbalu fihi illa syahidani zakarani. Yang pertama adalah jenis yang tidak menerima kecuali 2 saksi laki-laki. Nah, jadi ada kasus-kasus persengketaan
Ada kasus-kasus peradilan di mana saksi itu wajib harus laki-laki 2, tidak boleh perempuan. Nah, ini ya. Ini prinsip pertama yang harus kita pegang. Ada jenis kasus persengketaan, kasus perselisihan, kasus yang perlu diadili, yang mana kalau menghadirkan saksi sebagai bayinah, sebagai bukti, maka disyaratkan saksi harus laki-laki berjumlah 2. Artinya kalau wanita ditolak, atau 1 laki-laki juga ditolak. Jadi harus 2 laki-laki. Ini jenis hak yang bagaimana ini? Kata Abu Syuja, wa huwa ma la yuqsadu minhul mal wa yattali'u alaihi rijal. Yakni perkara yang dimaksudkan harta untuknya dan kaum lelaki biasanya melihatnya. Nah, ini jenis yang pertama adalah perkara-perkara yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh harta. Jadi target perkaranya itu bukan mendapatkan harta. Dan ini termasuk perkara-perkara yang biasanya diketahui oleh para lelaki. Contohnya apa? Nah, dicontohkan oleh para pensyarah kitab ini. Misalnya adalah kasus nikah. Ya. Jadi nikah itu memenuhi syarat ini, ma la yuqsadu minhul mal. Nikah itu tidak dimaksudkan dapat harta toh. Beda kayak jual beli. Jual beli itu targetnya kan qasdunnya, targetnya itu adalah mendapatkan harta. Tapi kalau nikah itu tidak ada target harta. Hukum asalnya begitu. Nah, juga wa yattali'u alaihi rijal, dan biasanya diketahui oleh lelaki. Kenapa? Karena namanya akad nikah itu yang menghadiri kan umumnya lelaki toh. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kalau perkara-perkara yang seperti ini, maka disyaratkan saksinya harus laki-laki dan 2. Nah, berarti dalam kasus nikah tidak sah jika saksinya perempuan dalam mazhab Syafi'i ya. Tidak sah. Termasuk juga tidak diperbolehkan jika saksinya cuma 1 laki-laki. Tidak boleh. Ya, contoh lain misalnya talak. Ya. Talak itu kan sebenarnya seorang suami mentalak istrinya itu tidak disyaratkan agar sah harus cari saksi. Kadang-kadang enggak perlu. Apa hukum asalnya enggak perlu sebenarnya. Apalagi jika kasusnya memang suami istri ini sudah sama-sama sepakat untuk berpisah misalnya. Itu kan nggak ada perselisihan toh. Tapi kalau ada kasus talak yang memang ada potensi perselisihan, misalnya suaminya jadi TKI misalnya, kemudian ingin mencerai istrinya, kalau zaman dulu kan nggak ada alat komunikasi toh. Jadi cara mencerainya ya kadang hanya pakai kurir untuk suruh memberitahu atau kasih surat. Ya paling umum kurir biasanya. Jadi dia memanggil 2 saksi, terus kemudian salah satu saksinya adalah kurir, kemudian bilang, saya mempersaksikan padamu bahwa saya telah menceraikan istriku hari ini. Terus dia diminta untuk mendatangi istrinya memberitahu itu. Ya, kalau istrinya misalnya menolak, enggak ada bukti kayak gini. Nah, itu nanti bisa dihadirkan 2 saksi tadi. Ya, ke pengadilan untuk membuktikan bahwa memang telah berpisah, sudah ada talak. Gitu ya. Karena untuk talak kan nggak perlu persetujuan istri. Sama seperti rujuk. Talak, rujuk itu perkara-perkara yang tidak perlu persetujuan istri. Jadi begitu diucapkan maka sah. Ya. Jadi pada kasus seperti talak ini memenuhi syarat ini juga, mala yuqsadu minhul mal. Tidak ada target harta dalam talak. Sehingga dan perkara talak ini biasanya juga diketahui oleh kaum lelaki pada kasus yang kalau zaman dulu itu jauh-jauh begitu ya. Termasuk juga wasiat. Nah, wasiat itu digolongkan tidak ada target harta. Maksudnya tidak ada target harta itu begini. Seorang mayit ketika memberikan wasiat itu kan bukan ingin dapat harta, tapi justru malah melepaskan harta. Nah, jadi maksud di sini maksudnya. Nah, yang seperti ini kalau mempersaksikan itu disyaratkan baru bisa sah menjadi bukti jika laki-laki berjumlah 2. Ya, itu.
Apa dasarnya? Ada beberapa dalil. Di antaranya adalah surah Al-Maidah ayat 106. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyyah ithnani dzawa adlin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kalian jika kematian mendatangi salah seorang di antara kalian pada saat wasiat adalah dua orang yang adil di kalangan kalian. Nah, di sini lafadz yang dijadikan dalil adalah kata-kata zawa. Zawa itu menunjukkan muzakkar. Karena kalau perempuan itu kan pakai zat, zawata kalau dua ya. Nah, ini pakai zawa, berarti laki-laki. Termasuk di surah At-Talaq ya. Di surah Al-Maidah ini kasusnya wasiat. Gitu ya. Jadi wasiat termasuk memenuhi syarat ini sehingga harus laki-laki. Surah At-Talaq, dalil yang kedua, fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawai adlin minkum. Tahanlah istrimu itu dengan baik atau pisahlah dengan dia dengan baik dan persaksikan dua laki-laki adil di kalangan kalian. Nah, ini sama pakai kata dzawai di sini ya. Ini kasusnya rujuk. Rujuk juga memenuhi syarat ini, tidak ada target harta dan biasanya diketahui oleh para lelaki. Ya, sehingga di sini diharuskan saksinya harus laki-laki. Juga berdasarkan riwayat dalam As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, la nikaha illa biwaliyin mursyid wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang bijaksana dan dua saksi yang adil. Jadi kata syahidai itu juga muzakkar, bukan syahidatai. Gitu ya, sini tidak ada penjelasan selain itu. Ya, jadi tiga dalil ini semuanya menunjuk saksi dengan sighat muzakkar sehingga disyaratkan dua di sini. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah wa darbun yuqbalu fihi syahidani aw rajulun wa imra'atani aw syahidun wa yaminul mudda'i wa huwa ma kana al-qasdu minhul mal. Yakni jenis yang menerima dua saksi laki-laki atau seorang laki-laki plus dua wanita atau seorang saksi ditambah sumpah penuntut, sumpah penggugat, yakni perkara-perkara yang dimaksudkan untuk mendapatkan harta. Ya, jadi jenis yang kedua adalah terkait hak Adam ini yang dibolehkan saksi enggak harus laki-laki, boleh perempuan, maksudnya kombinasi laki-laki dan perempuan, bahkan boleh hanya satu laki-laki plus sumpahnya penggugat, itu sudah sah. Nah, yang semacam ini berlaku pada kasus hak-hak yang terkait dengan ada target harta, diperoleh harta dari kasus perselisihannya itu. Yang dicontohkan di sini oleh para ulama yang mensyarah kitab ini adalah misalnya jual beli. Jual beli terkaitnya kan harta ya. Kalau ada perselisihan antara penjual dan pembeli, misalnya satu ingin mengembalikan barang lain, ini barangnya rusak, saya harus mengembalikan padamu, ya, ganti uang saya misalnya. Terus penjualnya bilang, "Loh, enggak, saya nggak pernah menjual padamu," misalnya. Nah, terjadi perselisihan toh. Maka di situ perlu saksi. Nah, saksinya boleh memilih salah satu di antara tiga pilihan. Yakni pertama, dua saksi laki-laki. Ini defaultnya ya, saksi default itu laki-laki, dua saksi laki-laki. Kalau nggak bisa, satu laki-laki plus dua wanita. Kalau nggak bisa, satu laki-laki plus sumpahnya orang yang menggugat itu. Nah, dasarnya apa? Dasarnya di sini adalah ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alayhi al-haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla wa huwa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi dengan utang sampai
batas waktu tertentu, maka catatlah. Nah, ini sudah ayatnya berbunyi tentang terkait dengan harta, gitu loh. Jadi sudah jelas ayatnya terkait dengan maka al-qasdu minhul mal, gitu ya. Nah, di sini setelah Allah menjelaskan berbagai macam nasihat, kemudian terkait saksi Allah berfirman, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Persaksikanlah 2 orang saksi laki-laki di kalangan kalian. Kemudian ada lanjutan, fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada 2 laki-laki, maka boleh 1 laki-laki dan 2 wanita. Nah, jadi ternyata dasarnya Quran yang membolehkan kombinasi laki-laki dan wanita itu. Dan ini difahami oleh para fuqaha terbatas pada persoalan-persoalan yang terkait dengan target harta. Ya, gitu. Apa hikmahnya? Kata Allah, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau misalnya sampai lupa salah satunya, nanti wanita yang satu bisa mengingatkan. Gitu ya. Jadi di sini salah satu kenapa kok laki-laki 1 yang perempuan 2? Nah, itu karena khawatir salah satu itu lupa. Ya. Ini hanya Allah yang mengetahui kenapa ada syarat semacam ini, dan wajibnya seorang beriman yang menerima, begitu saja. Oke. Kemudian yang terkait dengan sumpah penggugat dan 1 orang saksi itu didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, qadha biyaminin. Ibnu Abbas mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha biyaminin wasyahidin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keputusan hukum dengan sumpah dan seorang saksi. Nah, ini riwayat Muslim menegaskan bahwa bisa menetapkan hukum itu berdasarkan bayinah, kombinasi antara sumpah dan seorang saksi. Di Musnad Asy-Syafi'i diterangkan, maksudnya ini dalam perkara apa? Ya, diterangkan lafadznya begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha bil yamin ma'asyahid qala Amr fil amwal. Ya. Jadi Rasulullah itu memutuskan dengan perkara dengan sumpah dan saksi. Amr menjelaskan salah satu perawinya fil amwal. Nah, ini dalam perkara-perkara harta, atau kalau bahasanya Abu Syuja, makanal qasdu minhul mal. Ya, ini perkara yang ditargetkan harta, mendapatkan harta. Ya. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga adalah wadharbun yuqbalu fihi rajulun wa imra'atani aw arba'u niswatin wa huwa ma la yattali'u 'alaihi rijal. Ya, ini jenis yang mana diterima saksi laki-laki plus 2 wanita atau 4 wanita. Yakni perkara-perkara yang biasanya tidak diketahui oleh lelaki. Ya, perkara yang nggak diketahui lelaki itu misalnya apa? Misalnya aib-aib wanita. Ya, kan nggak mungkin lelaki mengetahui aib-aib wanita yang terkait dengan fisik maupun non fisik ya. Banyakan kan wanita itu saling mengetahui aibnya karena ya kalau sudah ketemu biasanya saling cerita, gitu ya. Nah, ini laki-laki umumnya tidak mengetahui aib wanita. Sehingga di sini dibolehkan jenis kombinasi beberapa saksi-saksi yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Contoh lain juga misalnya persusuan atau rodho'ah. Jadi rodho'ah itu juga biasanya diketahui oleh wanita, karena laki-laki tidak menyaksikan prosesi penyusuan. Ya, wanitalah yang tahu. Termasuk kelahiran. Nah, kelahiran ini yang menolong biasanya kan wanita. Jadi kata-kata ma la yattali'u 'alaihi rijal itu maksudnya ghaliban, umumnya lelaki tidak mengetahuinya. Apakah mungkin lelaki mengetahui? Mungkin aja. Nah, kalau apalagi zaman sekarang dokter kandungannya laki-laki misalnya, kan ya tahu, berarti bisa bersaksi dia. Nah, kalau zaman dulu memang wanita kebanyakan. Ya. Dan semisal dengan itu ya. Nah, yang semacam ini ternyata untuk saksi boleh kombinasinya banyak. Bisa laki-laki plus 2 wanita atau 4 wanita saja. Jadi nggak ada laki-laki sama sekali. Ya.
Nah, ini. Kenapa kok 4 wanita? Karena memang satu laki-laki setara dengan 2 saksi wanita. Begitu ya. Oke. Dasarnya apa? Dasarnya adalah riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Az-Zuhri, beliau mengatakan, "Madat as-sunnah an tajuza syahadatun nisa fima la yattali'u alaihi ghairuhunna min wiladatin nisa wa uyubihinna wa tajuzu syahadatul qabilah wahdaha fil istihlal wa imra'atani fima siwa dzalik." Sudah berlaku sunnah sahnya persaksian wanita terkait perkara yang tidak diketahui kecuali mereka. Misalnya kelahiran yang dialami wanita atau aib-aib wanita, dan boleh juga persaksian seorang bidan sendiri dalam perkara kelahiran anak dan 2 wanita pada perkara yang selain itu. Nah, jadi kata-kata madat as-sunnah di sini meskipun disebutkan Az-Zuhri sebagai seorang tabi'in, tapi difahami sebagai riwayat marfu' karena tidak mungkin ada penisbahan sunnah pada perkara yang sifatnya ijtihad. Itu alasannya begitu. Ya, oke.